Salam sejahtera bagi seluruh anggota Jemaat GKI dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom jemaat terkasih. Baik Bapak Ibu yang beribadah on-site di gereja maupun Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Salam dalam kasih Tuhan. Mari jemaat sekalian kita ambil waktu teduh sejenak, kita datang ke hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan.
adalah suatu anugerah yang besar jika kita menyadari bahwa ibadah kita pada hari ini adalah karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan ayat panggilan ibadah kepada kita semua pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita puji dan sembah Allah kita. Kau Allah yang kudus. Mari kita katakan, Kaulah Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau layak untuk dipuji dan disembah. dipuji dan disembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang kau berikan kepada kami boleh beribadah pada hari ini dan juga kesehatan yang kau berikan kepada kami ya Tuhan.
Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini sungguh menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan, kita ada Tuhan yang setia, yang selalu datang untuk mengampuni dosa kita. Kita datang kepada Tuhan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia, selalu mengampuni dosa kita. Mari kita dengarkan ayat bimbingan pengakuan dosa pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita angkat pujian terambil dari KPPK 332. Tuhan yang selamatkanku. Dari sorga Tuhan datang, beri berkat-Nya kepadaku. Karena aku ia dihina, ia selamatkan daku. Dari sorga Tuhan datang, beri berkat-Nya kepadaku. Karena aku jadi hina, Dia selamatkan daku. Dari luput Dia angkatku, dengan tangan penuh kasih Dia bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku. Randurilah mahkotanya, luka paku di tangannya. Aku jatuh dalam dosa, Dia yang kasihiku. Dia angkatku dengan tangan penuh kasih. Dia bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku. Baik, yang ketiga kita bangkit berdiri. Dan tenanglah jiwa rohku, ku hidup dalam kasih-Nya. Tak dapat aku lukiskan betapa kasih-Nya. Luput angkatku dengan tangan penuh kasih. Dia bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku. Mari kita datang secara pribadi ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak pelanggaran dan juga perilaku kita yang menyakiti Tuhan kita. Mari kita mau datang ke hadapan Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi sumber dari kehidupan setiap kita, Allah yang adalah juru selamat kita. Kita mau datang ke hadapan-Nya dengan hati yang terbuka dan hati yang hancur. Karena kita mau sama-sama menyadari, mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya dan memohonkan pengampunan daripada-Nya. Terlalu banyak ya Tuhan kasih yang Engkau boleh nyatakan untuk hidup kami. Terlalu baik Tuhan pribadi-Mu untuk setiap kami. Terlalu nyata perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu untuk setiap kami. Yang adalah seringkali kami melupakan Engkau. Tuhan, ampunilah kami
Kalau dalam kehidupan kami menyepelekan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Kalau kami dengan gampang berkata kami percaya pada Tuhan, tetapi ternyata hati kami jauh daripada Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Kalau kami berkata tentang slogan-slogan kekristenan, tetapi ternyata sikap hidup kami yang Engkau lihat jauh daripada hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah tutur kata kami. Ampunilah penilaian kami kepada orang lain yang salah. Ampunilah perilaku kami yang menyakiti sekerabat kami, saudara kami, keluarga kami. Ampunilah kami yang egois ini ya Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Berkali-kali kami berkata, Tuhan, ampunilah kami. Tapi biarlah di hari ini ya Tuhan, kami gak cuman berkata, Tuhan ampunilah kami dan basuhlah dosa kami. Tetapi sebuah hati yang rindu untuk hidup benar di hadapan-Mu itu boleh tertambat di hati setiap kami. Kami gak mau Tuhan menyia-nyiakan anugerah-Mu. Kami gak mau membuat anugerah-Mu yang begitu mahal menjadi murah karena kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berjanji untuk setiap kami yang datang dengan penyesalan, Engkau akan menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu sabar menantikan kami pulang kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita mau sama-sama menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih untuk setiap kita. Mari kita mau sama-sama mengingat kasih-Nya, dan kita mau sama-sama mengingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya yang telah selamatkan kita. Ingat kasih-Nya. Kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
memuaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, Takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada, besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Nya kepada kita, dan biarlah kasih-Nya tersebut terus diingat untuk setiap kita dalam hidup kita hari lepas hari. Petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang boleh diselamatkan dan begitu dikasihi oleh-Nya. Roma 6 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Untuk setiap kita yang telah diselamatkan, mari kita sama-sama mau berkomitmen untuk berjuang hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan meninggalkan dosa-dosa. Mari dengan setiap umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini tiba saatnya kita akan menerima makanan rohani kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap, aku akan menyiapkan hatiku untuk menerima firman-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Tuhan aku siap. penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan ku rindu Kau hadir di sini. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu
Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus agar boleh memberikan pemahaman kepada kami, agar setiap bacaan Alkitab yang kami baca dan pemberitaan yang kami dengarkan bersama pada pagi hari ini juga boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah secara pribadi kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya. Saudara sekalian, dari tadi dari depan saya lihat beberapa jemaat, karena memang situasi iramanya hampir sama, gitu ya. Jadi hampir bergoyang. Saudara sekalian, biarlah keadaan ini bukan malah membuat kita jadi pecah konsentrasi, tapi justru ini menjadi tantangan pribadi buat kita. Tantangan untuk semakin peka mendengar Tuhan. Oke? Makin banyak rintangan, makin susah pendengaran untuk fokus mendengar apa kata liturgis dan menyanyikan firman Tuhan. Disitulah kita diuji. Wah, amin saudara. Amin. Jadi pas kita puji Tuhan tetap konsentrasi ya, mendengarkan iringan musik di dalam, lirik lagunya, lalu memuji Tuhan bersama begitu. Nah ini mulai lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur juga karena ada iringan di luar. Jadi jemaat yang hampir terlelap itu on lagi karena dengar suara ini ya kan. Oke, baik saudara sekalian, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan yang pagi ini diberikan tema My Grace is Enough for You. Anugerahku atau pertolonganku cukup bagimu. Mari kita bersama membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Terima kasih. 2 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat bisa memperhatikan Alkitab yang dibawa atau di layar LCD yang ada di depan. 2 Korintus 12 ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jawab pemberitaan
pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengawali khotbah pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara sekalian direndahkan? Yang pernah tersenyum aja? Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara sekalian direndahkan dalam kehidupan ini? Bisa dalam banyak hal ya, entahkah dilakukan oleh keluarga, teman kantor, tetangga, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah berita. Ya, ada seorang tukang sol sepatu ditendang oleh seorang anak muda. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi permasalahannya, tetapi yang pasti dari kejadian itu, kelihatan sekali anak muda ini merendahkan si bapak tukang sol sepatu tadi. Entah karena pekerjaannya, entah karena ada sesuatu yang terjadi, maka kemudian ia ditendang dan dipermalukan. Lalu kemudian saudara sekalian, pertanyaan berikutnya bagi kita. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian, katakanlah atau imajinasikan Bapak Ibu Saudara sekalian berada di posisi sebagai tukang sol sepatu yang ditendang tadi itu. Sampai saudara terjatuh dan terjungkal. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Boleh minta responnya? Beberapa dari kita mungkin langsung berdiri, pasang muka orang Medan, waduh ya kan, muka sangar maksudnya. Muka sangar, marah begitu ya. Atau mungkin ada beberapa dari kita ketika kita berada di posisi direndahkan, kita akan berusaha untuk show off, menampilkan apa yang menjadi keahlian kita begitu ya, skill kita. Mungkin beberapa dari kita berlagak, ngesok ya kan. Beberapa kita mungkin ya hanya diem bae gitu ya. Diem-diem menghanyutkan, diam-diam dendam, tapi begitu maksudnya. Saudara sekalian, tetapi ada juga yang kemudian berespon sombong ketika ia direndahkan, begitu ya. Kita nggak suka bila direndahkan, maka dari itu respon orang berbeda-beda dan salah satunya bisa jadi menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bicara tentang membanggakan diri atau sombong, ada sebuah pepatah Tiongkok yang berkata demikian. Maafkan saya jika pelafalannya agak sedikit salah, nanti diperbaiki ya. Fukui erqiao, cui ci ciu. Benar pelafalannya? Nggak ngerti juga ya. Lain kali saya pakai bahasa Hokkien, mungkin lebih paham. Saudara, pepatah Tiongkok ini mengatakan begini, membanggakan harta kekayaan dan jabatan yang tinggi akan meninggalkan bahaya bagi diri sendiri. Fukui erqiao, cui ci ciu. Jadi saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari pepatah ini? Jangan sombong saudara, ya. Karena ketika kita menyombongkan diri sendiri, sebenarnya kita sedang merendahkan orang lain juga. Ya, ketika kita sombong, ya kan, menceritakan apa yang menjadi kemegahan diri kita begitu ya. Tanpa sadar, tanpa kita sadari kita juga merendahkan orang yang ada di sekitar kita saudara, begitu ya. Dan sikap tersebut malah membuat lingkaran setan tanda kutip ini tidak pernah terputus begitu ya. Kita sakit hati, malah kita menyombongkan diri malah membuat orang lain direndahkan. Orang yang direndahkan itu kepengen juga merasa tinggi, jadi sombong lagi begitu ya. Jadi seperti lingkaran setan yang gak pernah terputus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang kesombongan ini, teks yang kita baca juga berbicara tentang hal yang sama. Secara khusus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus pernah berada di posisi direndahkan saudara. Bahkan bukan hanya direndahkan tentang apa yang dia lakukan, tetapi jabatan dia sebagai rasul juga direndahkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi yang hebatnya dari Paulus ini, dia tidak sombong saudara. Dia tidak ngesok, dia tidak berkomentar. Tetapi dia malah diam saudara sekalian, begitu ya. Kenapa Paulus diam dan tidak mau sombong di depan orang lain yang mempertanyakan dirinya atau kerasulannya? Karena Paulus sadar bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang diri sendiri. Hidup itu bukan hanya melulu berbicara tentang saya, aku, dan aku. Tetapi hidup kita adalah berbicara tentang Tuhan yang memberikan anugerah dan kemampuan kepada saya. Maka dari itu saudara, di ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, jika saudara perhatikan di pasal 12 yang kita baca tadi,
kita melihat bahwa ada banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Paulus. Pengalaman kerohanian yang begitu luar biasa. Pengalaman rohani yang bahkan sampai dengan hari ini, bahkan saya ketika membaca ayat ini, merasa terpukau dan kagum, saudara sekalian. Paulus menuliskan pengalaman pribadinya, tapi menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama saja, begitu ya. Ayat yang kedua maksudnya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, dan lain sebagainya. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Ayat keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, Paulus sebenarnya sedang ingin menceritakan dirinya. Pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Pengalaman rohani ketika dia dibawa begitu ya untuk melihat Firdaus itu. Tetapi saudara sekalian, dia memakai kata ganti orang ketiga. Dia bukan mengatakan saya, aku pernah, saya dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatakan iya, iya dan iya. Saudara sekalian, apa pengalaman pribadinya itu? Tadi sudah kita baca saudara ya, dia diangkat ke Firdaus tadi. Saudara sekalian, pertanyaannya mengapa Paulus menggunakan kata atau kata ganti orang ketiga ketika dia menjelaskan pengalaman ini. Padahal saudara sekalian, di pasal sebelumnya, di pasal 11 ayat yang ke-23 hingga 30, saudara sekalian bisa melihat ada banyak sekali dia mengutarakan begitu ya tentang dirinya. Di ayat 22 dituliskan, saya seorang Ibrani, seorang keturunan Abraham. Lalu kemudian aku pelayanan jauh lebih gila daripada orang yang lain begitu ya. Aku berjerih lelah, sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya dan lain sebagainya. Saudara bisa baca sendiri di Alkitab masing-masing. Di dalam bagian ini kita melihat Paulus tidak segan-segan mengatakan apa pencapaian-pencapaian yang sudah dia dapatkan. Lalu kemudian kenapa di dalam bagian ini dia tidak mau lagi menceritakan pengalaman-pengalaman luar biasanya itu. Saudara sekalian, Paulus memiliki tujuan kenapa dia tidak mau menyombongkan tanda kutip dirinya di dalam bagian ini. Saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus sebenarnya ingin menemplak orang-orang yang ada di kota Korintus, secara khusus para pemimpin-pemimpin agama saat itu yang menyebut dirinya sebagai super apostle atau sebagai rasul yang super begitu ya. Aneh ya kan? Kenapa jabatan rasul pun ada tingkatannya, ada yang super, mungkin nanti ada yang KW1, KW2 dan lain sebagainya begitu ya. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang aneh dan Paulus tidak setuju tentang hal ini saudara sekalian. Para super apostle ini atau rasul-rasul yang menyebut dirinya super ini sangat tampak untuk membanggakan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat dapat dilihat oleh orang. Apa aja itu saudara? Misalkan kemampuan retorika yang bagus. Di zaman Paulus dulu, di zaman Romawi abad pertama, orang-orang pada saat itu sangat membanggakan yang namanya kemampuan retorika. Pidato, ya kan, kayak di sekolah-sekolah atau kayak ada kompetisi pidato di depan umum. Nah, para pemimpin di kota Korintus juga saat itu membanggakan hal tersebut. Bagi mereka, orang yang bisa atau memiliki retorika yang bagus di depan umum layak untuk dijadikan pemimpin yang luar biasa. Lalu kemudian apalagi yang mereka banggakan? Karisma. Karisma itu artinya satu orang kalau lihat itu terpukau begitu. Lalu kemudian gaya kepemimpinan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara sekalian, Paulus yang tidak setuju akan hal ini menegur jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 3 dan juga pasal yang ke-12, Paulus menegur mereka bahwa pelayanan itu sesungguhnya bukan berorientasi pada diri sendiri. Pelayanan bukan berorientasi pada kemampuan diri sendiri, tetapi pelayanan itu adalah punya Tuhan dan kembali untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Di pasal yang kita baca ini, Paulus tidak melanjutkan boastingnya. Paulus tidak melanjutkan kebanggaan dirinya. Paulus tidak melanjutkan kesombongan-kesombongan yang diagungkan oleh para pemimpin saat itu. Tujuannya supaya jemaat Korintus memahami bahwa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang anak Tuhan, seharusnya tidak boleh seperti itu. Paulus sadar bahwa bila manusia terus-menerus berbicara tentang dirinya sendiri, berbicara tentang kebanggaan-kebanggaan dan pencapaian-pencapaian dari manusia itu sendiri, maka manusia itu akan lupa terhadap Tuhan
yang memberikan kemampuan itu kepada dirinya. Dan tentu Tuhan tidak suka dengan karakter orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan karakter orang yang sombong. Maka dari itu saudara, di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, di sana Tuhan menegur Raja Nebukadnezar dan juga anaknya Belsyazar yang menyombongkan dirinya, yang mengatakan bahwa kerajaan ini dapat kubangun dan banyak prajuritku dan lain sebagainya itu karena saya. Lalu kemudian apa yang Tuhan hukum kepada Raja Nebukadnezar? Ia direndahkan karena kesombongannya itu. Bahkan Alkitab mengatakan dia seperti binatang saudara, begitu ya. Tidak memiliki akal dan lain sebagainya karena kena hukuman daripada Tuhan. Saudara, berbicara tentang hal ini saya teringat dengan pengalaman di kampus. Di kampus kami, Seminari Alkitab Asia Tenggara, saudara, setiap minggu di hari Jumat kami punya satu kegiatan namanya Chapel Kesaksian. Nah, Chapel Kesaksian ini adalah berisi kesaksian para mahasiswa. Jadi bukan melulu soal khotbah, puji-pujian dan lain sebagainya, tetapi ini lebih banyak kumpulan kesaksian mahasiswa. Jadi bagi para mahasiswa yang kepengen menyaksikan perbuatan Tuhan, boleh langsung maju dan kemudian menceritakan pengalamannya itu. Suatu kali seorang dosen memberikan ceramah tentang model kesaksian yang baik. Menurut dosen ini, kesaksian yang baik adalah kesaksian yang sedikit berbicara tentang diri sendiri. Menariknya, kesaksian yang baik itu adalah kesaksian yang sedikit berbicara tentang diri sendiri, tetapi lebih banyak berbicara tentang Allah dan kuasanya di dalam kehidupan ini. Saya pikir-pikir saudara sekalian, ada benarnya juga perkataan dosen ini. Begitu ya. Harusnya kesaksian yang baik itu bukan berbicara tentang sayanya yang besar, tetapi harusnya Tuhan yang besar itu yang kita nampakkan kepada orang lain atau ketika kita ceritakan kepada orang lain. Saudaraku, salah satu ciri orang yang sombong adalah bahwa orang tersebut terlalu berbicara tentang aku. Aku kemarin bantu si A, aku kemarin kasih duit ke si B, ya kan? Kalau nggak ada aku, kalian nggak bisa. Aku, dan aku. Ada nggak kita punya teman model kayak gini? Kalau cerita, aku terus. Ada? Yang matanya berkedip berarti ada. Perasaan semua orang harus berkedip deh. Saudara sekalian, sadar atau tidak, zaman yang kita hidupi sekarang ini sebenarnya zaman yang dimana banyak orang itu kepengen viral, bukan? Kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu pansos. Apa pansos? Bukan pantas susu ya. Pansos itu panjat sosial. Saudara sekalian, akhirnya banyak kemudian orang yang kepengen viral, mendapatkan viewers yang banyak, follower yang banyak, popularitas. Kalau sudah dapat popularitas, maka banyak endorse. Hai guys, ini dia, apalah gitu ya, kosmetik kecantikan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya nggak ada masalah tentang hal itu. Selama popularitas itu membuat kita tidak merugikan orang lain dan kemudian berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang menontonnya. Tetapi saudara sekalian, ada satu niat viral yang saya perhatikan di media sosial belakangan ini yang akhirnya agak sedikit meresahkan ya bunda, gitu ya kurang lebih. Ini viral tetapi dengan cara pamer saudara. Ya, pamer apa? Banyak hal. Pamer tentang kekayaannya, pamer tentang apa? Kehidupan lifestyle yang luar biasa, begitu ya. Lalu kemudian apalagi sombong dengan materinya dan lain sebagainya. Dan hal itu justru malah membuat orang yang melihatnya itu malah timbul perasaan aku kepengen kayak gitu, begitu ya. Timbul kemudian iri hati. Tergantung respon juga saudara, begitu ya. Maka dari itu harus kita punya satu pemahaman yang tepat melihat harta, begitu ya, melihat materi di dalam hidup ini. Saudara sekalian, sedikit informasi yang menarik untuk kita teliti bersama di ayat yang kedua. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat kedua ini Paulus tadi sudah kita jelaskan dia sebenarnya berbicara tentang dirinya, tetapi memakai bahasa orang ketiga. Ketika kita lihat di ayat yang kedua, kita melihat satu informasi bahwa sebenarnya pengalaman rohani yang luar biasa ini sudah dirahasiakan Paulus selama berapa tahun saudara? Ayat yang kedua. Sudah 14 tahun.
14 tahun yang lalu sebelum dia tulis 2 Korintus ini, dia sudah punya pengalaman yang luar biasa itu. Tetapi dia diam, dia merahasiakannya, dia tidak menceritakan kepada orang lain. Padahal saudara, kalau kita pikir-pikir dari tolak ukur zaman sekarang seperti yang tadi kita bicarakan, Paulus bisa saja sombong. Paulus bisa saja menjadi seorang yang angkuh, yang arogan. Wah ya kan, sudah punya pengalaman itu lalu kemudian dia menceritakan, dia umbar-umbar kepada orang lain. Sebenarnya bisa. Dan mungkin saja kalau Paulus masih hidup di zaman kini, mungkin follower TikToknya itu bisa banyak saudara. Bisa verified. Lebih dari 10 juta mungkin saudara ya. Dia bisa saja menyombongkan apa yang dia alami itu. Tetapi Paulus memilih diam, memilih untuk tidak menceritakan hal-hal luar biasa itu kepada orang lain saudara. Sampai akhirnya dia mau tidak mau harus menceritakan ini. Karena dengan sebuah tujuan tertentu. Untuk menemplak orang-orang yang menyombongkan diri atas keangkuhan lahiriah tadi. Saudara, tapi jangan berpikir bahwa Paulus ini tidak memiliki godaan itu. Paulus adalah manusia biasa seperti kita. Yang masih bisa tergoda untuk populer. Masih bisa tergoda untuk menjadi terkenal dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara, Paulus menuliskan di ayat yang ke-7. Bahwa ada duri yang kemudian diizinkan Tuhan. Dan duri itu dikatakan menggocoh dia. Kata menggocoh ini literal menggocoh saudara. Di dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata kalopizo. Yang lebih tepat atau mantap diartikan nampol saudara. Artinya apa? Duri dalam daging itu sengaja diizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan Paulus. Supaya terus menyadarkan Paulus bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Paulus bukan siapa-siapa. Meskipun dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah banyak sekali membuat gereja di Asia Kecil pada saat itu. Dia adalah pemimpin rohani yang besar saat itu. Tetapi dia pun masih diberikan duri itu, diizinkan oleh Tuhan. Supaya dia boleh tetap sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, apa duri dalam daging itu? Ada penafsir yang kemudian mengatakan bahwa duri dalam daging ini adalah oknum-oknum yang tidak senang dengan pelayanan Paulus. Artinya orang-orang yang kemudian mengganggu pelayanan Paulus. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini bisa diartikan sebagai penyakit fisik Paulus. Apapun itu, begitu ya. Siksaan, karena luka-luka yang dia alami, karena penyiksaan. Atau ada kemudian yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini bisa ditafsirkan sebagai penyakit mata yang kabur. Maka dari itu di dalam beberapa suratnya Paulus juga menuliskan hal itu. Namun apapun itu saudara, yang pasti duri dalam daging ini membuat Paulus sama sekali tidak nyaman dengan kondisinya. Dan dia kepengen agar duri itu dapat diangkat oleh Tuhan. Begitu ya. Di ayat yang ke-8 di sana Paulus menuliskan demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu, maksudnya duri dalam daging itu mundur daripadaku. Namun ternyata saudara sekalian permintaan 3 kali dari Paulus itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata secara pribadi kepada Paulus di ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan bukan yang gak bisa untuk mengambil duri dalam daging itu. Tuhan bukan yang gak bisa untuk mengangkat semua pergumulan yang ada di dalam kehidupan Paulus dan yang tanda kutip mengganggunya itu. Tetapi Tuhan sengaja memberikan duri di dalam dagingnya itu supaya Paulus tetap bergantung kepada Tuhan di dalam seluruh kondisi yang dia hadapi di dalam hidup ini. Perlu digarisbawahi bahwa frasa cukuplah kasih karuniaku ini memakai padanan kata Yunani arkeo. Apa artinya saudara? Yang berarti bahwa pertolongan atau anugerah yang datang daripada Tuhan itu hanya bisa didapatkan saat seseorang tersebut gak bisa apa-apa lagi. Menarik sekali saudara ya, kata Yunaninya arkeo tadi. Bahwa pertolongan yang Tuhan berikan kepada Paulus ini, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah pertolongan yang bersifat ketika kita tidak bisa apa-apa lagi. Ibarat seperti seorang anak kecil, lalu kemudian dia tenggelam di tengah-tengah kolam 5 meter saudara. Saya pernah tenggelam di kolam berenang 1,5 meter sebenarnya. Berhubung saya masih kecil dan pendek saudara, maka kaki saya tidak dapat menyentuh lantai itu. Waduh, saya bingung saudara.
Saya pikir tamat riwayatku. Saudara pernah tenggelam? Ngeri saudara, gitu ya. Apalagi tenggelam dalam cinta, bisa mabuk kepayang. Sedikit intermezzo supaya jangan ngantuk-ngantuk dulu kita ya kan. Soalnya musiknya udah gak mulai lagi. Jadi ini masa-masa yang riskan dan berbahaya untuk jemaat Tuhan. Oke, momen tenggelam itu sangat berbahaya gitu ya. Lalu kemudian di dalam keadaan yang sulit itu ada tangan yang kemudian menggapai saya. Menyelamatkan saya. Dipukul saya, adek ini udah tahu ini dalam malah ke situ ya kan. Ya saya dibawa sama kawan begitu, saya nggak tahu ya kan ya. Nah saudara sekalian, ibarat seperti itu kata arkeo ini. Pertolongan yang datang ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Pertolongan yang datang ketika kita tidak bisa melakukan apapun saudara. Itu namanya arkeo. Dan Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya pertolongan Tuhan nyata kepada Paulus saat dia menyadari bahwa saya ini gak bisa. Saya ini gak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang menolongnya. Maka dari itu saudara sekalian jangan sombong. Orang yang sombong itu sulitlah pokoknya gitu ya. Dan Tuhan menentang orang yang sombong. Mazmur, Amsal mengatakan hal itu. Dan kita tidak dapat merasakan pertolongan Tuhan saat kita masih merasa diri cukup mampu untuk melangkah di dalam hidup ini. Tuhan akan menolong mereka yang betul-betul sadar saya gak mampu lagi Tuhan. Yang datang ke Tuhan dan berkata dalam hatinya, saya gak bisa Tuhan, saya gak mampu, tolong saya. Maka Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Saudara ketika di kampus dulu saya pernah merasakan arkeo ini. Kekuatan Tuhan yang begitu nyata di masa-masa sulit saya. Saudara di dalam masa tertentu ketika berkuliah, kelas kami atau angkatan kami itu dihantam dengan banyak sekali tugas, ujian, dan juga pelayanan yang begitu padat. Ujian bahasa Ibrani saudara, waktu itu saya sampai lembur bersama dengan beberapa teman sampai jam 3:30 pagi. Padahal jam 5 paginya kami harus kerja bakti. Jadi tidur berapa jam saudara? 1,5 jam kurang lebih. Pagi-pagi masih capek, jam 5 udah kerja bakti, nyapu pel. Enak kalau sapu pel. Kadang kalau dapat jadwal di toilet, pagi-pagi di Malang, dingin saudara, gak kayak di sini. Wuis, masuk ke tulang dinginnya itu. Saudara sekalian, deadline pengumpulan, tugas, persiapan pelayanan, rasanya tubuh ini udah gak kuat lagi untuk melangkah. Tetapi kemudian semua tugas, semua tanggung jawab itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kalau hanya dengan kekuatan saya pribadi untuk melaksanakan semua hal itu tidak akan mungkin bisa saudara. Dan saya percaya Tuhan menolong di dalam masa-masa yang sulit itu. Kalau kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri tidak akan mungkin bisa dilewati. Bukan hanya soal studi saat itu saudara. Bahkan sampai dengan hari ini saya percaya Tuhan masih menolong saya dan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Sekedar informasi saudara sekalian, saya ini sebenarnya orangnya canggung. Saya teringat ketika kelas 3 SMA, presentasi tugas di depan kelas, baju saya, celana saya, SMA itu celananya abu-abu ya. Selesai presentasi semuanya basah saudara. Celana yang abu-abu menjadi hitam karena basah. Ketika masuk ke kuliah juga masih seperti itu saudara. Di depan umum sudah banyak orang, saya orangnya canggung. Rasanya kok nggak bisa ngomong lancar gitu ya. Pasti keringat dingin juga gitu. Nah saudara sekalian sampai dengan hari ini saya juga masih canggung. Meskipun saudara sekalian lihat oh kok kayaknya mantap gitu ya. Tapi teman saya kasih tips supaya nggak canggung. Lihat mata semua jemaat dari kiri sampai kanan. Ya kan? Biarkan jemaat yang takut, jangan sayanya yang takut. Ya enggak kayak gitu juga kali ya. Nah saudara sekalian maka dari itu sampai dengan hari ini sebenarnya saya juga masih canggung kalau diminta untuk berada di kumpulan yang ramai sekali begitu ya. Dan sampai dengan saat ini ketika khotbah juga saya itu harus tulis naskahnya, plek saudara. Bahkan sampai candaannya juga itu ditulis gitu ya kalau bisa ya kan. Kenapa? Karena saya bukan model orang yang bisa langsung berkomunikasi begitu ya hanya dengan online dan outline dan lain sebagainya. Saudara di atas semua hal itu, kelemahan-kelemahan yang saya ceritakan itu, saya bersyukur saudara. Kenapa? Karena kelemahan itu mendorong saya untuk boleh terus bergantung kepada Tuhan.
dan kelemahan saya itu terus mengingatkan saya bahwa saya itu nggak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang menopang dan memeliharanya. Kelemahan-kelemahan itu kemudian mengingatkan saya terus bahwa ada Tuhan yang terus menopang segala sesuatu yang dilakukan. Maka dari itu ketika ada keberhasilan-keberhasilan yang ditemukan di dalam perjalanan kehidupan ini, sesungguhnya itu bukan karena kekuatan diri kita, saudara, tetapi karena Tuhan yang menolong kita. Maka dari itu, saudara, di ayat 10 kita melihat dan kita memahami perasaan dan juga perkataan Paulus di ayat yang ke-10. Saya bacakan kepada kita. Karena itu aku senang, kata Paulus, dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, kata Paulus, maka aku kuat. Di dalam bagian ini kita melihat Paulus memunculkan paradoks. Paradoks itu sesuatu yang bertentangan, yang bisa jadi dua-duanya benar juga, begitu ya. Paulus mengatakan dia lemah, tetapi di satu sisi dia kuat. Kenapa bisa muncul paradoks seperti ini, saudara? Lemah seharusnya ya lemah, bukan lemah terus kuat, begitu ya. Paulus dalam hal ini kuat karena dia menyadari ada Allah yang menopangnya. Pribadi yang berkuasa yang menopang kehidupannya. Apa yang bisa kita pelajari dari serangkaian penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini? Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita belajar bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya di saat keadaan kita lemah, tetapi di saat keadaan kita kuat sekalipun. Di dalam keadaan yang cukup, di dalam keadaan yang melimpah, di dalam keadaan yang aman, di dalam keadaan yang sepertinya kehidupan kita ini tentram. Saudara sekalian, kita masih tetap membutuhkan Allah di dalam hidup ini. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa menjalani hidup kita dengan baik. Tuhan mengendaki kita agar kita candu kepadanya setiap saat. Sama seperti tokoh Daud yang terus merindu akan Allah sejak sebelum dia menjadi Raja Israel. Sampai dia menjadi Raja Israel, dia merindukan akan Allah itu. Ketika dia masih sebagai seorang gembala domba yang kecil, sampai dia menjadi seorang Raja Israel yang memerintah ratusan ribu tentaranya, dia tetap bergantung dan merindukan Allah. Ajakan untuk bergantung pada Tuhan ini bukan hanya kita dengarkan dari tokoh Paulus dan juga Daud, tetapi Yesus sendiri pun mengajak para murid dan kita saat ini untuk terus bergantung dan menempel kepada Tuhan. Maka dari itu di Yohanes 15 Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Yesus mengajak kita untuk terus menempel dekat dan erat kepada Dia setiap hari. Apalagi di dalam situasi saat ini, pandemi COVID-19, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Ada yang bilang 2022, ada yang bilang 2025, ada yang bilang nggak selesai-selesai, entah sampai kapan dan lain sebagainya. Saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, kesulitan yang saudara alami saat ini, seharusnya itu membuat kita sadar untuk kita terus bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin menutupnya dengan sebuah pepatah dari Tiongkok lagi. Harap saudara sekalian tidak tersenyum kepada saya. Fu er pu chiao, chiong er pu yuan. Artinya, ketika kaya tidak sombong, ketika miskin tidak mengeluh. Fu er pu chiao, chiong er pu yuan. Ketika kita baik kaya ataupun miskin, pelajarannya saudara ya, baik kaya ataupun miskin, baik susah ataupun senang, ceileh kok ini kayak janji orang mau nikah ya gitu ya. Tapi itu kenyataannya saudara, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, kaya ataupun miskin, ketika kita ada masalah ataupun tidak ada masalah, saudara sekalian kita tetap membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan sombong, bilang ke teman kiri kanan, jangan sombong ya. Kamu itu cuma manusia biasa. Bilang lagi, kok nunggu saya? Baik saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa menutup kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang
boleh mengingatkan dan menegur kami sekalian bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang tidak dapat melakukan apapun di dalam hidup ini kalau bukan Tuhan yang beserta dengan kami, kalau bukan Tuhan yang menopang kehidupan kami, kalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh terus kami ingat, kami sadari di dalam hidup ini. Secara khusus di dalam keadaan atau situasi pandemi yang kami rasakan belakangan ini. Situasi yang menjepit kami, yang membuat kami sulit, yang membuat kami menangis. Tetapi biarlah Engkau yang juga boleh menguatkan kami, memberikan pertolongan kepada kami tepat sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami serahkan untuk diri kami, kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mungkin kami punya pergumulan, mungkin kami punya masalah dalam hidup ini. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini agar kami boleh terus bergantung kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Mari kita belajar menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kita mengembalikannya dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening GKY Kebonjeruk atau scan QR code yang berada di balik kursi Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan langsung, boleh dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di bagian luar gereja ya. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan melalui setiap syair-syair lagu yang akan kita nyanyikan. Kita simak satu persatu syair yang begitu indah yang mengajarkan kita bahwa berkat kita ketika kita mengalami kesusahan, kelemahan, kita ingat akan berkat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergiram dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat ketiga, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu
kasih karena Engkau sudah memberikan berkat kepada setiap kami. Saat ini kami mengembalikan sebagian berkat yang Engkau berikan, kiranya boleh memperluas kerajaan-Mu, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sekali lagi menyapa jemaat Tuhan, Shalom. Puji syukur pada Tuhan, pada siang hari ini kita boleh beribadah bersama, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Dan juga kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan hari ini kita boleh bertemu dengan saudara seiman di tempat ini. Dan kita bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan. Apakah saudara sekalian bersyukur dengan kehadiran teman di samping kiri kanan depan dan belakang? Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman untuk kita simak bersama. Yang pertama mengingatkan kita untuk bisa hadir di dalam kebaktian doa malam ya. Seperti biasa, kebaktian doa malam dilakukan setiap hari Selasa jam 6 sore via YouTube dan juga via Zoom. Dan untuk kebaktian doa malam hari Selasa besok tanggal 9 Maret, temanya adalah kepuasan jiwaku dan dilayani oleh Pendeta Surya Sudipan. Mari saudara sekalian kita tetap melakukan disiplin di dalam doa ini dan kita mengikuti bersama kebaktian doa ini ya. Lalu berikutnya saudara sekalian, ibadah sekolah minggu tetap menghimbau kepada para orang tua untuk bisa menghimbau para anak-anaknya untuk boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu via YouTube channel GKY Kebonjeruk. Dan ibadah sekolah minggu dilakukan setiap minggu jam 9 pagi. Berikutnya, pada hari Minggu depan tanggal 21 Maret 2021 akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin, 2 minggu ke depan ya saudara. Pada tanggal 21 Maret akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Surya Sudipan. Begitu ya, mengundang jemaat sekalian untuk bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Dan bagi saudara yang mengikutinya, mohon untuk bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui nomor WA resmi tata usaha gereja kita. Lalu berikutnya saudara, pemberitahuan tentang keanggotaan gereja. Saudara sekalian, mengenai hal ini, keanggotaan gereja, ada 2 hal yang bisa saudara sekalian lakukan. Namun sebelum saya akan jelaskan 2 hal ini, saya ingin menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan, jika saudara sekalian merasa bertumbuh, berada bersama-sama di gereja ini, bertumbuh bersama, saudara sekalian bisa mengurus keanggotaan gereja dengan cara 2 hal. Yang pertama, saudara bisa mengurus surat atestasi gereja dari gereja asal atau gereja sebelumnya, atau gereja di mana saudara sekalian dibaptis, lalu kemudian bisa mengurus surat itu dan bisa memberikannya kepada tata usaha di gereja kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saudara sekalian bisa menjadi anggota gereja kita dengan cara mengikuti kelas katekisasi. Dan kemudian saudara sekalian akan dibaptis atau CD, dan saudara sekalian akan menjadi anggota begitu. Nanti akan diberikan kartu anggota dan juga nomor induk saudara sekalian. Berikutnya untuk susunan kepanitiaan Jumat Agung, pembinanya Guru Injil Regina, bendahara sekretaris Regina Marta, koordinator acara Guru Injil Regina, anggotanya ada Cetris, Ceahun, Dikayos, si dekorasi Evita, anggotanya ada Regina, Fanny Valencia, dokumentasi Ivon, si perlengkapan Alvin, anggotanya Bun Bun, dan juga Daniel, ini pasti Daniel Susanto kali ya. Oke, lalu koordinator konsumsinya ada Cekiki dan juga anggota Regina Marta. Nah, bagi saudara sekalian yang ingin melihat lengkap tentang kepanitiaan Jumat Agung yang akan kita laksanakan di April awal, saudara bisa melihat jelasnya di Warta Jemaat gereja kita. Bagaimana caranya? Saudara bisa lihat melalui YouTube channel gereja kita, lalu lihat di kolom deskripsi, di sana ada link. Saudara bisa klik, lalu nanti akan di-download dan saudara bisa lihat. Lalu berikutnya untuk pemilihan majelis periode 2021 hingga 2024, ini sudah kita lakukan dan gereja kita, Kebonjeruk di tempat ini, sudah kita secara otomatis kita bantu jemaat untuk pendataan ulangnya. Jadi bagi saudara sekalian yang sudah dihubungi melalui sekretariat Kebonjeruk menerima SMS beberapa hari yang lalu, maka saudara sudah terdaftar
begitu ya. Yang belum, nah saya menghimbau saudara sekalian untuk bisa mengurus keanggotaan gereja. Karena memang untuk pemilihan majelis kita di gereja itu diwajibkan adalah seluruh anggota, begitu ya. Jadi simpatisan belum termasuk di dalamnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian. Informasi penting lainnya saudara bisa lihat di dalam warta jemaat kita ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, dengarkanlah ayat pengutusan bagi kita sekalian yang terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan biarlah nama Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap hal yang kita lakukan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh bagi kita.